Pernahkah Anda bertanya, bagaimana sebuah bangsa yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dapat bersatu dengan satu bahasa yang sama? Dan mengapa bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini disebut sebagai bahasa Indonesia? Dan sejak kapan ia resmi menjadi bahasa negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita telusuri sejarah lahir dan berkembangnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa ini memudahkan perdagangan dan komunikasi antar suku serta pedagang dari berbagai bangsa. Salah satu bukti tertulis penggunaan bahasa Melayu dapat kita temukan pada prasasti Kedukan Bukit di Palembang yang berangkat tahun 683 Masehi. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Belanda digunakan secara resmi dalam pemerintahan dan juga pendidikan. Namun, bahasa Melayu tetap bertahan dan dipakai luas oleh rakyat. Sifatnya yang sederhana dan juga mudah dipahami menjadikan bahasa Melayu tetap hidup di tengah penjajahan. Peristiwa penting terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Salah satu butir ikrarnya berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sejak saat itulah, bahasa Melayu resmi diberi nama baru, yakni bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin kuat kedudukannya ketika digunakan dalam teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menegaskan dengan jelas bahwasanya bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Bahasa ini digunakan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, media, serta ilmu pengetahuan. Selain itu, bahasa Indonesia senantiasa diperkaya dengan kosakata dari bahasa daerah maupun bahasa asing, sehingga tetap mampu mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama. Pertama, sebagai bahasa nasional yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, sebagai bahasa negara yang menjadi sarana resmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga simbol identitas, persatuan, dan kebanggaan bangsa Indonesia.